nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah, silakan kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, ya. Mudah-mudahan mendapatkan pelajaran hari ini ya. Oke, anak-anakku silakan siapkan buku pelajarannya kalau sudah siap belajar. Ya. Oke, baik. Nah, untuk lebih semangat pembelajaran kita hari ini, kita yel-yel dulu, ya, yaitu yel-yel panggilan kebangsaan. Silakan ketua kelas pimpin yel-yelnya. Oke, Pate, silakan Pate. Yang 4 pilar kebangsaan. Berdiri dulu semuanya. Ya, oke. Yang
kita adalah satu. NKRI. Aku cinta Indonesia. Oke, kita sudah lihat ya. Oke, jadi anak-anakku, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Yaitu kita membahas materi tentang prinsip kedaulatan negara Indonesia. Sebelumnya siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak. Yes. Tidak sakit atau sakit? Dan Naima berdua ya. Oke, Didan dan Naima ya. Oke. Mudah-mudahan Didan lekas sembuh ya. Oke. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Prinsip-prinsip kedaulatan NKRI. Coba dibuka bukunya di halaman berapa itu? Nah, ada yang masih ingat apa saja prinsip kedaulatan NKRI? Mana remote ininya? Ada yang masih ingat? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Lalu prinsip yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal berapa itu? Pasal 1 ayat 2. Kemudian prinsip yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu tercantum dalam pasal 1 ayat 3. Dan banyak lagi prinsip-prinsip yang lainnya, ya, yaitu yang mengatur tentang kedaulatan negara Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya di halaman 62. Silakan dibuka halaman 62, yaitu pada pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, ya, yaitu diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara di Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui nanti ada diskusi kelompok, ya, disampaikan dulu ini pelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi kelompok kalian dapat menjelaskan, ya, fungsi, tugas atau wewenang dari lembaga negara di Indonesia, ya. Oke. Nah, teknik penilaiannya pada hari ini yang pertama nanti ada diskusi kelompok, itu akan dinilai bagaimana keaktifan para peserta kelompok, ya. Kemudian nanti ada presentasi di depan. Ada perwakilan kelompok sudah kita bagikan ya berdasarkan gaya belajar yang sudah dipetakan minggu kemarin, ya. Terbagi menjadi 3 ya. Oke. Kemudian nanti ada terakhir ada penugasan pengetahuan individu. Nah, pada penugasan pengetahuan individu ini nanti kalian akan berikan tugas, ya. Kalian boleh membuatnya dalam bentuk apapun yang kalian minati, ya. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk player, boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh juga dalam bentuk infografis, misalnya ya, bentuk PPT dan lain sebagainya. Mana yang kalian minat, ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke pembagian kelompok. Oke, sekarang, nah sekarang kita lihat dulu, ya. Di sini ada struktur. Oke, sebentar. Sambungkan dulu ya. Silakan kalian buka halaman 62 bukunya. Nah, ya. Nah, berbicara mengenai lembaga negara di Indonesia, di halaman 62 kira-kira ada berapa lembaga negara di Indonesia? Coba kalian hitung di bukunya. Ada berapa? Ada 8. Oke, ada 8. Kita lihat di sini ya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini memiliki sebuah gambar, ya, atau kita sebut dengan
anggota MPR? Yo, siapa yang tahu? Bagaimana keanggotaan MPR? Lembaga MPR, ada yang tahu? Yo, siapakah anggota MPR itu? Ya, siapa yang tahu? Ya, oke. Jadi berbicara mengenai lembaga negara yang namanya MPR, ya, diaturlah di dalam pasal 2 dan pasal 3 UUD 1945. Ya, keanggotaan MPR terdiri atas, saya kita buat di sini ya. MPR anggotanya terdiri dari siapa? DPR dan DPD. Ada yang baru tahu bahwa anggota MPR itu ialah gabungan dari anggota DPR dan DPD. Ya, jadi mereka ini orang yang sama. Jadi apabila DPR dengan DPD bergabung menjadi satu, melakukan sidang tahunan, itulah disebut anggota MPR. Ya, oke. Kalau mereka sidang tersendiri, DPR, DPD, maka disebutlah DPR dan ya. Ada pertanyaan tentang struktur lembaga negara ini? Nah, kalau kita lihat bagaimana kedudukannya, kalau kita lihat yang berwarna merah kedudukannya. Oke, yang berwarna merah bagaimana kedudukannya? Sejajar. Ya. Contoh DPR dan Presiden. Sejajar nggak kedudukannya? Makanya tidak dapat saling ganggu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dimengerti tentang struktur lembaga negara yang di depan? Tidak ada? Oke, berarti sudah paham ya, ada 8 lembaga negara. Nah, sekarang tugasnya ya, kita akan berkumpul dengan masing-masing kelompok. Minggu kemarin sudah Miss petakan berdasarkan angket yang sudah Miss berikan ya. Oke. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Di sini sudah disebutkan ya. Kelompok pertama itu adalah kelompok visual. Anggotanya silakan berdiri, nanti bawa ininya ya. Punya Rifat Yusuf, Siva, Kanza, Firly dan Zakira Talita. Boleh di mana tempatnya? Depan ya? Sini aja. Bintang dulu kan? Kelompok 2 Maria Bintang, Elva, Pate, Naima, Dinda, Manela. Kelompok auditori. Oke, di mana? Di belakang. Silakan. Maria Bintang, Elva, Pate, Naima, Dinda, Manela. Kelompok 3 Armutia, Asti, dan pagi pagi kelompok kinestetik ya. Asti, dan pagi pagi Iqbal, Raihan, Zidan. Oke, silakan di sini aja ya. Iqbal berarti tidak di depan. Oke. Yang masuk di visual. Sini ada. Oke, sudah silakan. Sekarang, ya boleh. Oke, silakan. Ini kelompok visual, ingat ya, kelompok visual. Lalu ini kelompok kinestetik, yang ini kelompok auditori. Oke, sekarang tadi kan tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menjelaskan tugas, fungsi atau wewenang dari lembaga-lembaga negara. Nah, ini sudah dibagi masing-masing kelompok satu lembaga negara. Oke. Oke, sekarang kelompok visual sudah dikirimkan link artikel ya tentang fungsi, tugas dan wewenang lembaga negara. Silakan kalian buka dan dibaca link artikel tersebut ya. Miss kasih waktu 5 menit. Silakan kelompok visual membaca link artikel tentang fungsi, wewenang dan lembaga negara.
Nabila ada ya? Rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintahan. Nah, sekarang kelompok kinestetik di sana Miss Maul sudah menyediakan alat peraga, ya, alat peraga tentang tugas, fungsi atau wewenang lembaga negara. Silakan kalian boleh berjalan ke sana mengamati, ya, alat peraga yang sudah Miss siapkan. Silakan kelompok kinestetik. Ini ya, ini. Ada 8 lembaga negara, ya. Ada apa saja, Kak? Terus DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Oke, silakan kalian amati, boleh dilihat-lihat fungsi, wewenang atau tugasnya. Kalian membaca artikel tadi, ya, yang sudah Miss berikan. Sekarang kelompok visual, ya, membuat tugas kelompok berdasarkan link Google Form yang sudah Miss kirim. Jadi dikerjakan di link Google Form tadi. Oke? Ya. Ada link Google Formnya ada. Yang Sipa ada. Oke, yang Kanza ada ya. Oke. Nah, setelah kalian menonton, ya, video YouTube tadi tentang tugas fungsi lembaga negara, silakan kalian klik link Google Form untuk tugas kelompoknya di grup WA. Nah, di situ sudah ada link Google Form tugas kelompok auditori, ya. Buat dulu kelompoknya apa, terus kelasnya, lalu ada di situ kalian menjelaskan fungsi tugas wewenang lembaga negara presiden, ya. Silakan kelompok auditori, ya. Mati alat peraga, ya, tentang fungsi tugas wewenang lembaga negara. Sekarang tugas kelompok kinestetik mengerjakan tugas kelompoknya di LKPD secara langsung. Silakan kalian tulis, ya, tugas fungsi wewenang lembaga negara Mahkamah Konstitusi. Ini, ya, jawabannya di sini. Oke, silakan beberapa orang mengerjakan di sini, yang lainnya boleh membuat tampilan PPT tentang fungsi tugas Mahkamah Konstitusi. Oke, ya, silakan. Tadi kalian sudah berdiskusi dari masing-masing kelompok, ada kelompok visual, kelompok auditori, dan juga kelompok kinestetik, ya. Sekarang saatnya silakan mempresentasikan masing-masing hasil kerja dari kelompok visual, kelompok auditori, dan juga kelompok kinestetik tentang tugas, fungsi atau wewenang
Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke. Nah, kita di akhir pembelajaran kita, ya. Sekarang saatnya siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada kali ini? Ayo, sudah bisa? Oke, Rena, silakan berdiri, Rena. Beserta fungsi dan wewenangnya ini ada MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY atau Komisi Yudisial, dan terakhir Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Iya, bagus kan? Tepuk tangan untuk Rena. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, cukup ya. Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa hari ini tadi kita mempelajari ada 8 lembaga negara, ya, mulai dari MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan Presiden. Nah, di mana masing-masing ke-8 lembaga negara tadi memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang kita refleksi sedikit. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan yang mau melakukan refleksi. Gimana perasaannya belajar hari ini? Indah? Silakan. Rasanya gimana? Senang, sedih, atau bosan, atau seru nggak? Silakan. Sudah dimengerti terus? Seru kayak gitu ya? Oke, ada yang lain? Ada, coba ada. Gimana ada perasaannya hari ini? Mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Talita? Seru. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk semuanya ya. Oke, baik anak-anakku. Sekarang disampaikan pembelajaran kita minggu depan, tapi sebelumnya Miss berikan tugas individu ya. Oke, ini ada tugas individu untuk penilaian. Ya, tugas individu adalah kalian membuat produk ya. Produk itu bentuknya bebas sesuai minat kalian. Apa yang dibuat yaitu menjelaskan tugas tentang lembaga-lembaga negara. Tadi silakan pilih salah satu. Ya terserah mau apa. MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY atau Presiden. Ya, tugasnya boleh bebas dalam bentuk apapun. Misalnya bentuk video ya. Misalnya dari Canva kalian buat tampilan seperti yang kalian kasih musik, kalian isi suara, boleh. Ya, atau kalian yang menjelaskan, kalian rekam selfie. Halo, saya Abu Mutia, ini menjelaskan tentang lembaga MPR. Nah, seperti itu video, ya. Lalu yang kedua dalam bentuk boleh dalam rekaman suara. Dan WA, ya, WA kita, kalian rekam suara kalian lalu kirimkan ke Miss via WA. Miss itu tugas saya. Kalian rekam misalnya tentang lembaga negara presiden. Tugas lembaga negara presiden adalah kalian rekam suara kalian kirimkan. Saya kalian minta yang itu. Atau boleh dalam bentuk PPT. Oke, PPT PowerPoint ya. Tanpa boleh, PowerPoint boleh. Lalu yang keempat boleh dalam bentuk player. Tahu player yang sering di medsos sekolah kita? Ada gambarnya, ada tulisannya, itu player. Brosur kayak brosur itu ya. Ya. Lalu boleh juga bentuk infografis. Kalian boleh membuatnya di Canva, ketik saja infografis. Kalian tinggal tambahkan di situ fungsi lembaga negara apa tadi. Tambahkan gambar boleh. Oke, ada bentuk yang lain? Ide yang lain yang kalian minat? Paham sampai di sini? Oke, boleh kalian kerjakan ya. Nah, nanti di kumpulnya silakan via WhatsApp. Oke? Yang mana kalian tidak semuanya, pilih salah satu. Miss kalau di luar dari sini boleh, silakan apapun bentuknya dibebaskan. Oke? Oke. Baik anak-anakku, ada pertanyaan silakan. Deadline-nya paling tidak 3 hari ya. Oke, boleh dikumpul ya. Oke, baik. Baik anak-anakku, minggu depan itu pembelajaran kita karena materi kita sudah selesai, maka minggu depan kita akan ulangan tes tertulis untuk bab 3. Silakan kalian pelajari ya, bab 3 ya. Baik. Nah, untuk terakhir, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan berkat. Ketua kelas boleh bikin doa? Doa penutup. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Baik, anak-anak, karena bel sudah berbunyi, maka dari pulang pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Dinda Kailatifah, bisa dipanggil Dinda, dan saya berasal dari kelas 9C. Di sini Dinda ingin menjelaskan salah satu lembaga yang ada di Indonesia, yaitu lembaga DPD. DPD sendiri yang kita tahu adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD ini apa sih? Jadi DPD ini adalah untuk mewakili setiap daerahnya dalam sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, DPD ini sendiri setiap provinsinya diterapkan 4 orang, dan masa jabatannya hanya 5 tahun. Nah, selanjutnya Dinda akan menjelaskan tugas dan fungsi DPD ini sendiri. Let's go! 1. DPD bisa mengajukan RRU kepada DPR yang mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. 2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan pergabungan daerah, pengelola sumber daya alam, dan pengelola sumber daya ekonomi lainnya. 3. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang mengenai otonomi daerah. Nah, itu saja tugas dan fungsi yang bisa Dinda sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Dan juga jika Dinda ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys!